Tes 1 2 3. Oke semuanya teman-teman, selamat malam. Kembali lagi bersama CV di sini. Jangan lupa dulu teman-teman untuk subscribe ya, like videonya, subscribe sekali-sekali dong. Aku minta subscribe ya kan. Jarang-jarang nih aku minta subscribe nih ya. Silakan di-subscribe terus teman-teman ya, di link referral di deskripsi. Itu ada beberapa link referral bagi teman-teman yang mau join di grup gratis, bisa langsung teman-teman pakai kirim manual biasa ya. Teman-teman bisa langsung menggunakan kode link referral ya. Yang mau join grup juga, grupnya ada di description ya, silahkan bisa join di situ. Yang mau daftar Binance, Bybit, OKX dan lain sebagainya juga lengkap di description. Oke, nah jadi hari ini tadi aku udah ngerjain testnet ya. Testnet ini apa sih namanya, cheaper, dan di sini balance aku nggak banyak guys, baru 16.000 ya. Sempat kemarin sebulan nggak ngerjain, udah ketinggalan lumayan jauh dari teman-teman. Kemudian di sini udah di epoch 3 ya. Satu wave lagi mungkin kurang lebih sekitar sebulan lagi dia akan mainnet dan semoga jackpot. Kenapa? Karena ini keren banget ya. Kalian cek aja Twitternya, ini keren banget. Ini akan menjadi layer pertama yang menggabungkan beberapa kombinasi antara on-chain, DeFi dan juga security kayak gitu. Oke. Nah, di sini juga aku lagi garap scam ya, sign protokol ya. Jadi mungkin ini ya sedikit baru, dan ini bulan kemarin. Cara itu gampang banget ya. Kita tinggal melakukan membuat skema ya. Dan di sini aku pakai itu apa sih namanya? Bitget wallet ya. Nah, jadi terserah kita bikin apa. Yang penting kita tuh kayak setiap hari tuh harus bikin skema. Nah, skema ini contohnya itu kayak note gitu ya, note sebuah catatan tapi dia on chain. Contoh misalnya hari ini video hari ini tuh ya kan, BNB vs Sol misalnya. Nah, deskripsinya menjelaskan menjelaskan potensi selanjutnya di BNB dan Sol 2025. Nah, di sini kita pakai metadata location. Jadi kalian bisa nyimpan catatan ini di dalam berbagai blockchain. Di sini aku pakai Celo. Kenapa Celo? Karena dia lebih murah banget gas fee-nya. Ya, bisa juga yang lain, terserah gitu ya. Mau pakai apapun terserah. Tapi karena di sini aku cuma punya BNB, kemudian Base, mana Base ya? Base udah nggak ada ya? Oh, ada ini Base ya, sama Ethereum ya. Ethereum mahal, jadi yang murah itu kalau menurut aku Base, BSC sama Matic juga murah, dan Celo ya. Nah, di sini aku pakai Celo guys ya, pakai Celo murah. Nah, ini kodenya ya kita ketik aja BNB vs Sol gitu kan. Kemudian file type-nya bebas apa aja ya, kita coba byte saja, dan kemudian kita create. Nah, ini akan langsung connect dengan dengan Bitget wallet aku ya. Dan di sini kalau kita perhatikan ya, ini aku udah konfirmasi ya, udah terkonfirmasi, dan dia sedang creating skema ya. Jadi intinya dia buatin skema aja di sign protokol ini, karena sign ini seperti ibaratnya itu tanda pengenal. Nah, ini dari Binance Labs guys. Jadi di sini aku mau sharing aja apa yang aku lagi kerjain. Oke, udah kelar dan lanjut. Oke. Nah, jadi belakangan kalau kita perhatikan BNB hari ini tuh lumayan naik, bukan lumayan naik, gila naiknya ya. Kemarin padahal udah ada bear div, jadi aku punya plan kalau dia akan retest dulu ke sini baru naik lagi, ternyata enggak. Dan hari ini udah di 700-an lagi, dan averaging aku masih sama di sekitar 360-an. Kemarin aku nambah lagi di area 500-an ya, 500-an 80 ya, udah aku jelasin. Dan target selanjutnya untuk BNB ini kayaknya bisa aja new all time high ya, tanda kutip ya, bisa aja new all time high ya, karena all time high-nya kemarin tuh hampir di 800 ya. Nah, jadi ini udah 710 dan masih ada potensi gitu ya, masih ada potensi untuk naik ke atas. Oke. Nah, bentar kita coba lihat ini penurunannya dari all time high baru di sekitar berapa itu? Sekitar 10%, dan ini tuh tipis banget guys daripada koin lain itu, apalagi Ethereum itu minusnya udah sekitar puluhan persen, dan ini cuma 10%. Dan banyak koin juga yang dari all time high itu masih minus 90 berapa persenan kayak gitu. Oke. Nah, jujur di sini kalau aku perhatikan masih oke. Dan target selanjutnya adalah di 897.
Nah, jadi kenapa aku mau mengumandangkan lagi BNB? Ya karena aku selalu setiap setiap di channel itu ya, kalau kalau kalian pengikut channel itu kalian tahu segimana FOMO-nya aku sama BNB. Karena yang pertama sering dapat bansos, dan kemudian BNB ini kan lagi disenggol lagi sama si CZ gitu ya. Kalau mereka mau upgrade gitu. Upgrade-nya apa? Upgrade-nya adalah ya BNB itu mau dibuat sebagai sebuah chain yang gila gitu ya. Nah, karena selama ini ya belakangan ini kita tahu itu udah kayak koin mati atau jaringan mati, chain mati. Ya sekelas BNB jadi dead chain itu kan kayak enggak banget gitu ya. Jadi akhirnya keluarlah BNB chain roadmap terbaru 2025. Sekali lagi ini BNB chain ya, bukan yang OP BNB ataupun BNB yang biasa gitu. Jadi ini yang smart chain, yang artinya ini yang compatible dengan EVM. Nah, kemudian apa yang baru gini nih? Ada sub second block finality, ini aku kurang ngerti gimana. Terus ada bisa 100 juta transaction per a day. Jadi kalau biasanya itu kan ada limitnya ya, per detik per apa. Kalau ini dia 100 juta per hari, dan ini kalau menurut aku lumayan sedikit sih sebenarnya. Dan kemudian sebenarnya di sini tuh oke itu adalah gasless transaction. Apa itu gasless? Gasless itu nggak pakai fee guys. Dan apakah dia akan menjadi blockchain pertama yang tidak pakai fee? Karena selama ini semua blockchain itu kan mengkonfirmasi sebagai murah, dan cepat. Kalau di sini mereka gratis gitu. Kemudian ya pasti ada perlu fee lah untuk confirmnya ya, tapi nggak pakai gas fee kayak gitu ya. Kemudian ada smart wallet, kemudian ada AI, memes, dan DevTool. Nah, untuk meme-nya sebenarnya juga udah ada, yaitu adalah 4memes yang itu seperti pump fund-nya di Solana gitu ya. Dan kemudian ini ada DevTools, ada developer, jadi bagi developer yang ingin mengembangkan. Dan ada juga ya dia ngikutin apa sih namanya, Meta lah ya. Meta sekarang kan ada DeSci, kemudian Depin, RWA ya, kemudian government efficiency dan lain sebagainya. Ini kalau menurut aku sih udah menjadi top tier lah ya, kalau dia udah mau berani upgrade. Soalnya kalau dari 2021 sampai sekarang itu nggak ada upgrade signifikan pada BSC, malah mereka buat OP BNB lagi. Nah, aku bingung kenapa, apa tujuannya. Kenapa tidak cuma BNB Smart Chain itu dimaksimalkan gitu ya? Nah, aku kurang tahu guys kepentingan apa mereka untuk membuat OP BNB tersebut. Dan di sini aku udah lihat ya, kalau kita perhatikan dari apa namanya, dari Dex Screener, ini BSC ini jujur ini lumayan apa ya? Lumayan hype juga beberapa hari ini. Kalau kita lihat ya, all Dexes ini kan ada banyak ya, ada PancakeSwap, ada yang lain sebagainya, dan ini semua tuh di BSC gitu. Dan kalau kita lihat watchlist ya, ini kan ini kita lihat yang moonshot atau gimana ya, trending lah ya. Kalau kita lihat trending ini jujur ini kayak masih ya pada Solana semua kayak gitu. Jadi kalau menurut aku ya ini sebenarnya ya bisa aja ke BSC. Tapi di sini kalau kita lihat BSC itu mungkin agak sedikit jauh lebih apa ya? Jauh lebih masih jinak lah ya, kita bilang kayak gitu, daripada si apa sih namanya? Si Solana gitu ya. Karena kalau kita lihat di sini koinnya sebenarnya udah lumayan banyak juga ya, udah ada beberapa koin juga ya. Nah, jadi di sini kalau kita perhatikan juga ya, banyak juga yang menjadi salah satu menjadi salah satu daya tariknya, yaitu adalah bangkitnya kembali si PancakeSwap, yang mana PancakeSwap ini udah hampir tewas kemarin guys. Ya lumayan lah kalau kita lihat 24 jam ada yang naiknya segini ya, segala macam. Dan ini kayaknya koin-koinnya itu dari Solana. Nah, kalau untuk Solana sendiri jujur ini lumayan berbeda ya. Mungkin kalian di Meteora, di Raydium, ataupun mungkin di Jupiter. Kalau di sini ada di Raydium. Nah, ini kan jauh lebih brutal ya. That's why kalau menurut aku ini BNB ini kemungkinan akan menjadi pesaingnya daripada si Solana untuk tahun ini. Karena kalau kemarin siapa sih pesaingnya paling best gitu ya. Kemudian lagi Sui. Kalau sekarang Sui kita nggak dengar lagi gimana cerita micinnya ya. Dan di sini jujur udah lumayan banyak juga yang scam dari si Sui ini sendiri. Dan kalau kita lihat BSC ini kayaknya mulai segar-segar lagi, banyak-banyak meme-nya yang mulai hype-hype lagi. Jadi menurut aku pribadi ini salah satu potensial ya, yaitu adalah kita dive in lagi ke koin-koin yang udah mulai pakai BNB gitu. Kalau kemarin kan ya pasti kita dijening di
sold semua. Nah, di sini aku nggak mau merekomendasikan koin micin atau apa dan sebagainya, tapi di sini aku cuma mau kasih insight kepada kalian kalau BSC ini ada kemungkinan untuk bangkit lagi di 2025 ini. Ya, kenapa? Ya karena ini fundamental udah berubah, upgrade segala macam ya, persis kayak Solana kemarin gitu yang udah sempat mati, tiba-tiba nongol si pump fund ya seperti itu. Gitu. Apakah nanti BNB juga akan menjadi demikian? Ya kita doakan aja. Tapi karena sekarang BNB itu kayak masih banyak kekurangan. Kalau Solana itu kan benar-benar ya seamless banget lah. Kalau BNB itu masih karena dia EVM kali ya. Jadi sedikit lebih ribet gitu. Nah, terus kita akan lihat chart dulu ya, perbandingan chart Solana dengan juga BNB. Ya tadi BNB udah kita lihat ya targetnya ke berapa, dan ini kita akan lihat juga di Solana. Nah, Solana dari all time high ini aku sempat jual kemarin, take profit bukan jual sorry. Ya take profit itu di area sekitar 268 kalau nggak salah ya. Nah, sempat naik ke sampai 295, tapi aku udah TP di situ features ya. Nah, tapi it's okay, dapatnya juga lumayan. Dan kalau kita hitung ya, ini kan aku belum entry lagi ya, masih tunggu momentum. Kalau kita hitung dari kemarin itu kurang lebih turunnya 35%. Ya nggak brutal banget lah gitu ya. Nah, kemudian di sini kita sekarang lagi berada di support. Nah, jadi aku di sini bikin dua kemungkinan atau dua possibilities atau dua potensi yang mungkin ditimbulkan. Yang pertama, kalau kita perhatikan di sini ada peluang untuk dia naik ke atas ya. Nah, jadi peluang untuk naik ke atas ini kalau kita lihat ya, ini ya ada kemungkinan untuk dia naik ke sini, ke area ini ya, ke 0,3an ini guys ya. Nah, tapi ini kita lihat dulu mantulnya di berapa dan apakah dia akan bayar hutang dulu. Kalau dia bayar hutang, dia minimal akan ke sini untuk jemput 50% dan 100%-nya dia akan bayar lunas di sini. Nah, jadi jujur aku belum menemukan titik entry yang menarik daripada si Solana ini. Tapi kalau menurut aku bisa jadi ini akan membuat sebuah konsolidasi sebelum akhirnya dia meledak. Nah, targetku sebenarnya untuk Solana itu nggak jauh-jauh guys. Targetku itu sekitar 350 sampai 370 aja untuk cycle kali ini. Dan artinya kalau let's say lah Solana itu akan naik dari harga sekarang lah, let's say sekarang lah ya, yang sekarang ya. Misalnya di sini kita akan merayakan sekitar kurang lebih ya 100% lagi ya, memang nggak sampai 100% lah, 90% lah. Nggak terlalu gimana sih, tapi at least ini akan memberikan dampak yang signifikan apalagi kepada ekosistemnya ya. Dan aku jujur aku masih pegang Solana di averaging sekitar 170 ya, karena aku nambah lagi kemarin. Tapi ya udah cuan juga, yang feature sudah cuan, yang bot juga udah cuan dan lain sebagainya. Tapi di sini aku mau pegang aja, bukan karena aku mau menjadi Solana maximalist, enggak. Karena porto Solana aku tuh ya paling 2% dari semua total porto aku, dan itu nggak segede atau gimana. Tapi yang jelas suatu saat ketika aku mau main micin itu aku punya barang Solananya, aku nggak perlu beli di market kayak gitu. Oke, jadi kira-kira kayak gitu aja guys. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Makasih udah nonton video ini ya. Kalian pilih mana, tim BNB atau tim Solana, and see you in the next video. Bye bye.